ada upaya atau langkah-langkah dari para buzzer untuk mengalihkan perhatian soal Fufu Fafa. Entah apa yang mau diledakkan ya. Mungkin juga G22S Jokowi di mana pasukan berani mati 20.000 akan terjun. Tetapi Fufu Fafa tidak boleh lepas dari pembicaraan kita ya. Tersebut admin akun Neo Historia Indonesia mengaku menjadi salah satu anggota grup khusus buzzer di Telegram. Sang admin mengaku bahwa mereka mendapat arahan untuk menyebarkan isu baru terkait para pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ada upaya atau langkah-langkah dari para buzzer untuk mengalihkan perhatian soal Fufu Fafa. Entah apa yang mau diledakkan ya. Mungkin juga G22S Jokowi di mana pasukan berani mati 20.000 akan terjun. Tetapi Fufu Fafa tidak boleh lepas dari pembicaraan kita ya. Sobat RH jangan bosan memantau ini agar tidak gone with the wind. Apalagi sudah ada Form Spring. Tidak hanya Fufu Fafa tapi Form Spring. Dan kita harapkan nanti ini akan membuat Gibran betul-betul tidak dilantik sebagai tindakan ekstra konstitusional karena sudah melakukan perbuatan tercelah, yaitu menuliskan, menghina, ya, ngomong jorok dan lain sebagainya. Saya katakan ada ngomong tentang homo lah, ngomong tentang coli lah, ngomong tentang susu lah, ya, kata-kata yang tidak pantas digunakan. Ya, saya mengatakannya tidak dalam konteks kalimatnya, ya, tetapi sebagai sebuah kata yang digunakan oleh akun Fufu Fafa dan Form Spring yang diduga, bukan lagi diduga, kalau kata Roy Suryo 99,9% milik Gibran Raka Buming Roka ya. Ini lucunya ya, diposting ulang Ernest Prakasa, beredar diduga info buzzer diminta sebar isu lain tutupi polemik Fufu Fafa. Oke. Suara.com, komika ya. Komika jadi ganti ya, jangan seleb ya. Komika Ernest Prakasa terang-terangan mengunggah ulang cuitan dari akun X @neohistoria_id. Akun tersebut membahas koordinasi buzzer setelah bertujuan mengalihkan perhatian publik dari polemik akun Fufu Fafa yang diyakini milik Gibran Raka Buming Raka 99,9% menurut Roy Suryo. Namun laki-laki yang juga berprofesi sebagai produser itu tidak meninggalkan komentar apapun seperti biasanya. Jadi postingannya itu begitu bunyinya ya. Dalam cuitan yang diunggah pada Senin tersebut, admin akun Neo Historia Indonesia mengaku menjadi salah satu anggota grup khusus buzzer di Telegram. Sang admin mengaku bahwa mereka mendapat arahan untuk menyebarkan isu baru terkait para pejabat. Ada briefing baru di grup Telegram koordinasi buzzer. Mereka mau menyebarkan isu bahwa pejabat-pejabat lain juga punya second account yang anonim seperti Fufu Fafa, tulis @neohistoria_id. Sang admin juga membongkar bagaimana dirinya bisa masuk ke dalam grup buzzer tersebut. Kok bisa tahu? Makanya kemarin pas nawarin kami jadi buzzer, jangan langsung ngasih link grup Telegramnya, ejek sang admin. Cuitan dari akun Neo Historia Indonesia semakin membuat publik yakin bahwa akun Fufu Fafa merupakan milik anak sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi ya. Semakin mereka berusaha menutupi itu, semakin valid bahwa itu benar adanya cibir seorang warganet. Koordinator buzzer ketar-ketir ada penyusup di grup tele, imbuh warganet lainnya. Berarti benar ya, emang akunnya dia, wakakak yakin warganet lainnya. Terkait hal itu, suami Selvi Ananda pernah membantah bahwa akun Fufu Fafa bukan miliknya. Ya, tanya yang punya akun, ucap kakak Kaisang Pangarep itu pekan lalu kepada awak media ya. Jadi YNTKS ya ndak tahu kok, tanya saya ya, YNTK
kok tanya saya? YNTKTS. YNTKTS ya. Ya enggak tahu kok tanya saya. Berita versi lainnya menyatakan, Sobat Era sekalian, yaitu heboh, beredar diduga info buzzer diminta sebar isu lain tetap tutupi polemik Fufu Fafa Gibran anak Jokowi dari Demokrasi ya. Dan Demokrasi, jadi coba kita lihat ya. Sama ya, komika Ernest Prakasa terang-terangan mengunggah ulang cuitan dari akun X @neohistoria_id. Akun tersebut membahas koordinasi buzzer seolah bertujuan mengalihkan perhatian publik dari polemik akun Fufu Fafa yang diyakini milik Gibran Raka Buming Raka. Ya, sahabat era sekalian, banyak isu yang beredar ya soal macam-macam yang jelas, tetapi akun Fufu Fafa tidak boleh diberitahukan ya, gitu. Begitulah bunyinya ya, kakinya bertanduk hewan apa namanya. Dan sobat era sekalian, ini ada juga kader PKS yang mengatakan agar tangkap Fufu Fafa. Coba kita lihat, ada yang kader PKS kemarin itu ya, mengatakan bahwa dia tumben-tumbennya ya, walaupun ini dikatakan oleh satu orang, tapi lumayanlah. Paling tidak ada orang PKS yang tidak hanya mengadukan akun yang mengkritik PKS, tapi juga mengatakan adukan akun Fufu Fafa ya. Namanya yang jelas sering berhubungan dengan saya juga dan pernah WA-WA-an ya. Dia dari pemilihan Sumatera Selatan kalau tidak salah, dapat nggak? Jadi ini misalnya politikus PKS desak polisi tangkap dan adili pemilik akun Fufu Fafa. Begitu. Aparat kepolisian harus bisa ini sebagaimana dibuat oleh suaranasional.com ya. Aparat kepolisian harus bisa mengungkap dan mengadili pemilik akun Fufu Fafa yang telah menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akun Fufu Fafa juga mengeluarkan ujaran kebencian dan rasis. Kita semua mendesak kepolisian segera bisa mengungkap dan menangkap pemilik akun Fufu Fafa, siapapun dia, agar penegakan hukum adil, kata politikus PKS Eka Gumelar di akun X Twitter ya, Senin 17 September. Eka mengatakan permintaan aparat kepolisian untuk mengungkap pemilik akun Fufu Fafa agar publik tidak mendiskreditkan PKS yang membiarkan ujaran kebencian. Biar kita nggak seperti berurusan dengan hantu kan, kalau belum jelas siapa yang kita akan ganyang, tegasnya. Polemik akun Fufu Fafa pada platform Kaskus menjadi salah satu tantangan politik pertama di tengah perpindahan kekuasaan Jokowi Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang tinggal menghitung hari. Unggahan lama akun Fufu Fafa kembali dimunculkan di berbagai media sosial pada akhir Agustus lalu dan terus meluas sampai hari ini. Isinya antara lain pernyataan negatif terhadap tokoh-tokoh politik termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan satu lagi sobat era sekalian yang menegaskan bahwa akun Fufu Fafa ini milik Gibran Raka Buming Raka adalah akun ini tidak sekalipun mengkritik Presiden Jokowi. Padahal dia mengkritik semua presiden, mulai dari Prabowo ya yang sekarang terpilih, SBY, dan saya tidak tahu apakah ada lain. Jadi dia sekalipun tidak mengkritik Jokowi. Jadi kalau dia akun netral, pastilah dia banyak mengkritik Jokowi juga, kan banyak hal yang bisa dikritik. Tetapi karena dia belongs to his son ya, maka tidak ada satupun kritik kepada Presiden Joko Widodo ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini soal Fufu Fafa ya, seperti saya katakan, saya Eros Jarot, kemudian Mahfud MD dan beberapa teman lainnya, termasuk juga Bambang Harimurti dan juga saya Didu, itu bersepakat agar Mulyono atau Raja Jawa atau Presiden Jokowi dimundurkan atau meminta dengan legowo agar mengundurkan diri sebelum tanggal 20 Oktober. Yang kedua, meminta institusi yang berwenang agar Gibran tidak dilantik karena layak ya tidak dilantik ya.
Bukan layak sebagai calon wakil presiden atau wakil presiden terpilih, tapi layak tidak dilantik. Nah, ini ada konfirmasinya ya, yang tidak bisa dinafikan lagi ya. Ada pernyataan dari Roy Suryo, kita butuhkan pernyataan seperti ini untuk meyakinkan kita bahwa Fufufafa itu memang milik Gibran Rakabuming. Dan tidak boleh atau tidak bisa dibantah lagi. Kita tahu isinya apa? Isinya hinaan, kemudian perkataan yang jorok, macam-macam lah. Semuanya sudah di-spill ke publik. Menghina keluarga Prabowo, bilang homo, kemudian ada bilang macam-macam, bilang susu dan lain sebagainya. Kata-kata yang tidak pantas. Ada juga akun Form Springnya. Bicara juga coli dan lain sebagainya. Jadi kata-kata yang tidak pantas ya. Saya mengatakannya cuma kalimatnya doang, katanya doang. Tapi saya tidak bicara konteks secara keseluruhan omongannya ya. Nah ini ada ya. Roy Suryo _2 akun Fufufafa 99,9% milik Gibran. Ya, saya pun akan mengatakan yang sama, tidak boleh 100%, 100% itu milik Allah ya. Republik Merdeka. Pakar telematika Roy Suryo memastikan 99,9% akun Kaskus Fufufafa adalah milik pribadi Presiden terpilih periode 2024-2029. Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan langsung Roy Suryo dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC yang dipandu wartawan senior Karni Ilyas dengan judul Setelah Fufufafa, bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Tanda tanya. Saya katakan bisa ya, tetapi ini gerakan ekstra konstitusional ya. Secara teknis ya kita sisakan sedikitlah 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih, kata Roy Suryo dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club Kamis 19 September. Dalam acara ini Roy Suryo pun membeberkan teknik untuk mengetahui siapa pemilik akun. Salah satunya pemilik akun di Kaskus. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan sosio-technical dan pure technical. Dengan sosio-technical, kata Roy Suryo, bisa dilakukan pengecekan apakah bahasa atau frasa yang digunakan oleh seseorang konsisten, sama atau tidak. Dan juga bisa dibandingkan dengan akun yang sudah jelas siapa pemiliknya. Kita pakai sampel akun @chili_pari. Itulah akun catering Chili Pari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Dan Chili Pari ini pernah mengungkapkan terima kasih kepada seorang menteri yang memakai jasa Chili Pari. Entah menteri siapa itu. Clear. Kalau itu 100% tidak terbantahkan. Jadi Chili Pari itu memang milik Gibran ya. Kemudian kita pakai akun milik adiknya @kaisangp. Itu milik Kaisang Pangarep, tutur Roy Suryo. Memang tidak terbantahkan juga. Dari beberapa jejak digital pada akun Fufufafa, Chili Pari dan Kaisang P, kata Roy Suryo, ketiganya terdapat saling koneksi dan berhubungan. Nah, ini yang menjelaskan ya. Ada satu kejadian di mana pada suatu hari Fufufafa menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya. Sehingga malah dia menulis di situ, kehilangan atau lupa password, kata Roy Suryo. Dia nuliskan juga di situ Prime ID-nya Raka Genarli. Kemudian nama user yang digunakan @rkgrn. Itu disingkatan dari Raka Genarli. Nah, kalimat yang sama dikatakan oleh Kaisang Pangarep juga. Jadi ketika dikonfirmasi ada yang lupa passwordnya, jadi dari situ sudah mulai ada tanda sambungnya. Peristiwa yang sama juga terjadi ketika Fufufafa menulis dan bertanya kepada masyarakat. Hanya selang beberapa jam akun Chili Pari juga menuliskan hal yang sama. Artinya kalau ada akun fake atau akun palsu yang kemudian dia meniru akun asli, oke, misalnya yang nulis Chili Pari duluan, dia di fake kemudian oleh Fufufafa. Tapi ini Fufufafanya yang nulis dulu. Ngapain kemudian akun Chili Pari menulis sama persis 3 jam berikutnya pada hari yang sama? Hanya yang satu jam 8, yang satu jam 11, tutur Roy Suryo. Paham ya? Jadi dua akun ini nanya soal beli gunting. Ya. Lalu Fufufafa duluan, kemudian baru akun Chili Pari. Kalau misalnya Fufufafa itu adalah peniru, maka yang duluan adalah Chili Pari, baru ditiru oleh akun Fufufafa. Paham ya maksudnya ya? Roy Suryo ya.
Roy Suryo lantas juga membeberkan temuan akun anonimus yang melakukan doxing kepada Gibran, di mana ketika mencoba emergency recovering akan menggunakan nomor handphone milik Gibran, lalu muncul akun pemulihannya adalah @chili_pari. Menariknya, ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufufafa. Jadi kalau ini sudah sulit diterbantahkan, ungkap Roy Suryo. Roy Suryo pun juga mengungkapkan bahwa dalam waktu 1-2 hari terakhir ini, ada seorang yang mengubah password Fufufafa dan masuk ke dalam Kaskus. Orang itu ditengarai adalah orang yang disuruh seseorang yang selama seminggu terakhir ini melakukan upaya penghilangan barang bukti. Di mana dari 5.000 postingan sejak 2013 lalu, ada 2.100 postingan yang dihapus. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita bicara tentang tindakan yang tidak terpuji, atau katakanlah tindakan yang melanggar azas kepatutan, ya, perbuatan tercela, maka Gibran memang layak, pantas, ya, tidak dilantik sebagai wakil presiden terpilih karena memang perbuatannya memang tidak layak, ya. Begitu sobat era sekalian. Bahkan kalau kita tambah ngakaknya adalah ini ada berita ketika dimasukkan apa istilahnya ya, ketika netizen coba mengirim apa gitu, yang muncul nama Gibran Raka Buming Raka. Ini ada, coba tunjukkan beritanya di mana itu. Ada, saya kemarin dapat berita itu juga. Jadi yang muncul adalah nama Gibran Raka Buming Raka ketika netizen mencoba apa ya istilahnya, mencoba pesan apa gitu. Nanti kalau dapat langsung dikasih tahu ya. Oke, sudah. Nah ini ya. Warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufufafa, muncul nama Gibran. Ini jadi kita memberikan lagi kekuatan bahwa itu adalah 99,9% milik Gibran Raka Buming Raka. Oke, kita bacakan sedikit ya. Warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufufafa, muncul nama Gibran Raka Buming. Suara.com ya, coba kita bacakan. Oke. Nomor HP yang diduga digunakan Gibran Raka Buming sebelumnya dibocorkan oleh akun X @youranonl_ pada Jumat 13/9/2024. Sejak saat itu, banyak warganet yang mengecek nomor ponsel tersebut. Tak sedikit warganet yang menggunakan nomor tersebut dan email Chilipari untuk masuk ke dalam akun Kaskus. Berdasarkan pencarian muncul nama pengguna Fufufafa yang terkait dengan nomor HP tersebut. Selain itu, warganet lainnya pun mencoba untuk memverifikasi kepemilikan nomor HP yang beredar di media sosial tersebut. Salah satunya dengan mengirim GoPay. Seorang pengguna thread dengan nama akun NCI4RI membagikan gambar tangkapan layar ketika hendak mengirim sejumlah uang melalui aplikasi Gojek. Saat memasukkan nomor HP tersebut muncul nama lengkap Gibran Raka Buming Raka. Tak terbantahkan kalau transfer uang ke GoPay dengan nomor yang tertera di akun Kaskus Fufufafa, penerimanya adalah Fufufafa juga, tulis pemilik akun tersebut. Ya. Tak hanya itu, ketika dicoba untuk mengirim GoPay dengan cara top up melalui virtual account Bank BCA pun, nama penerima yang muncul adalah Gibran Raka Buming. Hal ini semakin meyakinkan warganet bahwa pemilik nomor HP yang beredar diduga benar-benar Gibran Raka Buming. Unggahan yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 6.000 kali tersebut menuai beragam komentar dari warganet lainnya. Ya, sahabat era sekalian, itu makin menunjukkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ada pertanyaan, apakah Gibran bisa tidak dilantik? Kalau saya bicara hukum tata negara normal, dia dilantik dulu baru kemudian di-impeach. Nah, impeachment itu memang sangat bergantung pada dinamika politik. Itu tata negara normalnya. Tapi kalau kita bicara tentang tindakan ekstra konstitusional, ya, masa sih orang seperti ini tetap dilantik sebagai wakil presiden padahal jelas-jelas tidak layak sebagai seorang calon wakil presiden. Karena itu harus ada langkah ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional ya, ekstra konstitusional untuk tidak melantik Gibran. Apakah langkah ekstra konstitusional itu pernah terjadi? Pernah. Habibie contohnya ketika menggantikan Soeharto
ya kan? Harusnya masa jabatan Habibie itu sampai 2003 karena Soeharto mundur tahun 1998. Tetapi apa yang terjadi tahun 1999 digelar pemilu dan kemudian masa jabatan Habibie dipersingkat hanya 1,5 tahun saja. Sehingga bahkan nggak nyampe ya dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya 1,5 tahun kurang. Dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid setelah sebelumnya Habibie tidak mencalonkan sebagai presiden akibat pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Padahal kita tahu bahwa Habibie banyak jasanya pada masa peralihan tersebut ya. Itu Sobat Era sekalian yang bisa kita lihat ya. Dan ini sekali lagi memberikan pembelajaran kepada kita ya. Bahwa kekuasaan itu harus didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Bukan dengan cara melakukan penyelundupan hukum. Apalagi melalui putusan-putusan yang menguntungkan. Ya, Gibran akhirnya ketahuan kalau putusan tersebut dipengaruhi oleh Paman Usman. Kemudian ada juga putusan di MA untuk Kaisang. Lagi-lagi nama yang disebut yang konon diduga beroperasi. Ya, itu yang saya dengar. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terkuak ya. Siapa yang benar akan benar, siapa yang salah akan mendapatkan ganjarannya ya, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini. Tetaplah semangat ya. Sekali lagi kami bersepakat ya mengatakan Mulyono mundur, Gibran tidak dilantik. Dan ini adalah suatu hal yang sifatnya ekstra konstitusional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.